Lu bagi gua ya hasilnya. Oh ya siap katanya. Ternyata pas nyampe gitu saya tahu nggak, pertama kali ke kantor pemerintahan pakai baju apa? Pakai baju jas hujan. Ya. Saya coba nih, awal-awal saya usahanya memang bukan di bidang jus, cuman saya ngembangin di marketingnya dia. Saya usahanya di brand kayak geplak, dodol, Betawi, makanan khas Betawi. Dodol. Nah, dodol, geplak, uji ketapang, terus dan lain-lain sejenisnya. Nah, dari situ tuh alhamdulillah bisa mencukupi saya. Saya berawal dari tahun 2017 mendirikan suatu usaha itu, terus pas udah menurut saya income saya lumayan dari usaha itu, saya ngomong sama atasan saya di SUM, ada atasannya lagi Kak. Nah, namanya SAM, Saudara Agency Manager, yang punya kantor cabang. Jadi kamu masih tetap di asuransi tadi? Iya tadinya. Wah. Belum belum resign. Oke. Soalnya kalau resign itu harus mikir 2 kali Pak. Saya income cuma dari situ doang. Oke, belum menentu ya. Belum menentu. Oke, terus. Sedangkan jadi nggak nekat, jadi nggak boleh nekat ya. Ini bagus, pikirannya panjang. Nekat, atau yang resign, atau nggak tentu. Wah. Nah, pas udah menurut saya resign, saya udah enak nih gitu kan. Saya resign. Cuman pihak dari SA-nya ngomong gini, Zah, lu jangan resign. Di sini aja, tetap di sini. Gini aja, lu nggak apa-apa, nggak usah tetap jadi SUM. Terus jadi apa? Gini aja, kamu jadi konsultan. Jadi sampai saat ini saya sebagai konsultan keuangan syariah. Nah, kita finansial di kantor itu. Terus, tapi gajinya lu nggak segitu. Lebih turun ya, lebih rendah. Turunnya drastis. Banyak banget ya. Terus tapi setidaknya saya bisa ngembangin usaha saya. Gitu. Jadi saya di asuransi itu untuk income-nya itu dapat dari mana? Dari misalnya contoh Kak Olive minta bantuan saya nih untuk konsultasi, itu lumayan duitnya. Ya, sudah dikit lah, di atas 2 digit. 2 atau 3 digit lah gitu. Terus udah kayak gitu, saya bantuin kliennya juga. Kan otomatis kalau ketika kita bantuin klien, orang itu ada balas budi dong. Ya. Betul ya kayak. Ya, saya ngasih. Pasti ngasih lah. Walaupun ngasihnya itu saya nggak nyebutin angkanya berapa, ikhlasnya dia. Kan keluar klien itu nggak semudah yang kita ini, tergantung agentnya dan lain-lain. Betul ya Pak ya? Betul ya Pak? Betul. Nah jadi akhirnya income saya dari situ untuk itunya. Tapi saya bisa ngembangin usaha. Pas tahun 2020 ya kita pandemi ya, itu usaha saya langsung merosot. Asuransi itu? Bukan, itu jus kan saya udah nggak kerja. Udah nggak jalan lagi. Saya bikin usaha yang plaki itu. Saya ngomong yang dodol. Saya akhirnya ngomong sama teman saya yang itu yang jus. Saya bilang, maaf, saya nggak bisa nyebut kamu lagi. Saya pengen ngedirin usaha saya. Dengan kata kamu, kalau saya misalnya kerja, ya kayak orang yang punya usaha, saya kerja sama kamu juga, sama seperti saya kerja di asuransi. Dia baru nyadar, iya betul, saya emang ngomong kayak gitu. Niatnya kamu kerja sama saya dulu. Songong nggak? Iya. Oke. Terus ini bisa masuk ke sini gimana sih? Awalnya, ini masih lama ini prosesnya ceritanya. Singkat cerita, pandemi itu benar-benar drop semuanya. Bukan saya doang,
hampir rata-rata itu perusahaan juga drop ya, banyak yang dirumahkan, banyak yang pensiun, banyak yang pengangguran. Saya ketemu sama temen dan alhamdulillah Allah selalu mengirimkan yang terbaik. Teman-teman yang sama saya gitu kan, saya digandeng. Saya pertama kali nginjekin kaki itu di kantor wali kota Bekasi. Saya itu nggak tahu kalau saya pengen diajak ke kantor wali kota Bekasi, nggak tahu itu kantor pemerintahan. Dia ngomong aja, yuk ikut gue yuk. Mana? Ikut aja. Lu kan pinter nih, pinter ngomong. Enak aja pinter ngomong. Tapi emang iya, emang bener sih. Bahasanya pinter ngomong. Iya. Terus gue punya brand nih, masukin. Pemerintah lagi nyari apaan? Nyari jahe. Dulu jahe kan pandemi. Iya. Aku betul. Nah, di kota Bekasi itu lagi ada tender nih. Siapa yang bisa menangin tender? Nah, itu diambil nih, dikontrak sama 2 tahun. Oke, kata saya, lu bagi gua ya hasilnya. Ya, siap katanya. Ternyata pas nyampe gitu, saya tahu nggak, pertama kali ke kantor pemerintahan pakai baju apa? Pakai baju jas hujan. Kok pakai jas hujan? Kok kenapa lagi musim hujan? Musim hujan, cuman pakai sendal jepit karena saya nggak tahu. Iya. Awalnya diajak kemana? Dia ngomong ke kantor pemerintahan, pas udah mau sampai. Emang boleh masuk? Nah, pakai awalnya sandal kan, jepit? jujur awalnya nggak boleh kan. Nah, Saya juga bingung. Kok kamu mah tega banget nggak ngasih tahu saya. Iya. Akhirnya dipinjemin sama dia. Dia pakai sandal jepit, aku pakai sepatu. Oh, oke. Pas lagi itu Pas ukurannya. banget. Tapi jas hujannya awal saya nggak dibuka gitu kan. Saya lupa. Akhirnya temen ngingetin pas di menangin tender gitu, lagi ngomong gitu tuh masalah tendernya. Teman saya yang yang datengin saya itu ke rumah itu nggak ngikut saya karena dipakai sandal jepit, nunggu di luar. Sedangkan saya masuk. Saya jujur awal cuma di-spillin kata-kata yang dia doang. Qadarullah, Allah emang yang sejalan yang terbaik buat saya mau tender. Tapi jas hujan udah diganti? Udah diganti Oke. Terus? Alhamdulillah saya kontrak selama 2 tahun. Wow. Sekarang saya harus produksi jahe bubuk itu 5.000 piece. Wow. 5.000 piece, ukuran 1 gram, harga 12.000. Keren. Dan itu saya jujur, wow, amazing. Itu senilai berapa kalau boleh tahu? 5.000 itu? 5.000 piece ya. Senilai berapa? Saya dapat duit waktu pas 2020 bisa dapat income 60-70 juta. Wow. Per 2 minggu. Per 2 minggu. Iya, gila kan. Makanya kata temen dia, wow, kamu tuh benar. Nah, terus temennya gimana responnya? Iya, seneng banget, Pak. Tapi kerjasama sama dia? Oke. Sampai sekarang. Dan Pembagian hasilnya berapa? pembagian hasilnya saya yang banyak. Karena saya belinya lebih banyak saya. Oh. Saya kenal sama petani jahe. Gitu ya. Dia tuh berarti ngebikin jahenya doang. Karena dia lebih banyak Dia marketingnya. Berapa kalau boleh tahu pembagiannya? 60-40. Oh, kamu sama 60. investor lah. Ya, sip. Sosialnya gitu. Iya. Terus, Ini networking itu sangat berguna banget. Betul. Terus? nah akhirnya dapat menang tender. Dia bikin jahenya Rutin tuh ya, rutin. Sampai berapa lama tuh? 2 tahun. 2 tahun. Lumayan ya. Ya, Bisa lumayan dong. gaji orang-orang di rumah. Ada berapa karyawan pada saat itu? Waktu saat itu tuh banyak, kurang lebih 25 orang. Lumayan, udah bisa menyerap. Itu di rumah ibu-ibu yang biasa gosip Tuh, saya pekerjakan. memberdayakan udah bagus Iya, banget. pemberdayanya Ya, biasanya kan ibu-ibu cuma bisa gosip. Iya. Gosip nggak ngasilin duit, kasihan. Gibah lah ya. Kok gibah? Gibah tambah dosa lah ya. Akhirnya saya ngomong, lu dibandingkan nggak punya duit, minta ngerengek-rengek sama suami, dia lu kerja sama gua. Betul ya, Pak? Betul. Akhirnya kerja, ngepasin jahe, terus betul. Pakai brand apa waktu itu? Waktu itu pakai brandnya tetap sih namanya dari dia itu jahe manisku dia, tapi sekarang diganti nama Raisya. Sekarang masih jalan. Sekarang masih jahenya, tapi nggak setenar dulu. Karena sekarang pesaingnya banyak banget kompetitornya. Iya. Nah terus ini
udah di Bekasi udah saya pegang, saya dapat info, dapat link lagi dari kota Jakarta. Zak, kamu usaha jahe ya sekarang ya, bukan usaha geplak ya? Iya, geplaknya nggak maju nih. Pak, jadi banting setir Pak. Iya. Akhirnya ya udah, kita tarik nih kamu ke Jakarta ya. Kamu coba masukin ke Jakarta. Kalau masuk, kamu ambil tuh tendernya tuh. Alhamdulillah masuk Pak, 1 tahun kontrak Pak. Jahe itu. Dari situ yang namanya pandemi kata orang merosot, saya ngeroket. Terus? Dan sekarang pesaing jahenya itu udah banyak banget, dan saya tidak bisa dapat income sebanyak itu lagi. Gitu. Ya sekarang income-nya dikit lah Pak. Nah terus ini nyemplung sini gimana ceritanya? Lanjut ke situ, saya punya sahabat 5. Dan 5 ini yang karena usaha jahe itu 1 orang ini yang kerja bareng sama saya tadinya yang ngenalin, terus ini 3 orang dia usahanya kopi, terus satunya usahanya lagi kunyit dan lain pokoknya tentang rempah-rempah juga. Cuman dari yang satu ini dia itu mengkhianati saya Pak. Karena iya, karena dia itu udah ibarat kata melihat saya wow gitu kan. Dan saya jujur udah kenal lama sama beberapa kementerian. Salah satunya saya spill BP2MI. Apa itu? Itu PMI ya, untuk yang buat TKI. Singkatan dia apa tuh? Nggak tahu, lupa. Badan Pekerja Imigrasi. Imigran. Ya. Nah itu sama yang teman sahabat saya 5 ini, ternyata dia itu kurang baik ke saya. Dia 5-5-nya ya? Kurang baik atau gimana nih? Yang mengkhianati 1. Oh, 1 yang mengkhianati. Teman nih, saya kopi, terus jahe yang barang-barang saya ini, kunyit, salah satunya lagi kemarin itu ya usahanya snack gitu. Rempah-rempah semua ya. Ini mungkin 1, tapi itu bisa berakibat ke orang 3 ini. Ikutan. Jadi saya terus dimusuhin. Dan itu pembunuhan karakter bagi saya. Saya difitnah. Wah, saat itu benar-benar gila. Maksudnya gila di sini. Saya sampai down, ngedrop, dan waktu itu di usia saya masih muda, saya sempat pernah kena bel pasi. Bel pasi tahu kan? Stroke ringan. Mata nggak bisa ketutup, bibir menyong dan lainnya, itu karena pembunuhan karakter. Dan ketika saya konsultasi sama dokter, itu bukan karena penyakit bawaan atau apa-apa, itu karena stres. Nggak ada obatnya ya? Ada terapi. Bukan minum obat, tapi tiap hari harus terapi. Dan itu saya terapi selama 8 bulan. Jadi alhamdulillah naik. Saya dengar-dengar udah masuk ke Malaysia. Iya betul. Gimana ceritanya masuk Malaysia ini awal-awal saya itu join bisnis sama temen. Kebetulan di TI itu saya dapat buyer dan kita spill kontak dong, kontak personnya, dan saya mengirim ini nih Ranana Chip nih ke Malaysia. Alhamdulillah dapat peluang di daerah Johor sama Kuala Lumpur. Sebanyak? Ya nggak banget sih, itu cuman berapa 15 karton, 1 karton itu 45 piece. Lumayan lah. Terus rutin mereka beli? Kalau dibilang rutin enggak, setahun itu bisa 2 atau 3 kali. Oke. Dan saya juga udah ada di Haomat. Kalau untuk Haomat kita emping, melinjo, terus kemplang, terus sama lain-lain. Nah untuk produk teman-teman yang mau ekspor, ya kasih tips dong buat teman-teman. Untuk teman-teman yang mau ekspor, itu coba kita lihat brandnya dulu, kita pahami nih produknya kita itu seperti apa. Nah harus tahu kualitasnya kita dulu, jangan ibaratnya produk saya udah enak nih menurut kita, menurut orang lain. Terus karena pasar itu kan bukan selera kita, tapi seleranya orang, kita harus ikutin. Gimana sih kita cari pasar gitu kan, biar dapetin cuan, betul ya. Terus akhirnya ketika misal contoh di suatu daerah itu lagi mencari yang namanya keripik pisang, kita coba datengin keripik pisang apa yang dia butuhkan. Yang healthy kah? Kalau healthy kan kita pakai minyak. Terus inspirasi dari cara masak kamu ini dari siapa? Saya kebetulan kenal sama salah satu chef
Dan itu ngajarin saya, chefnya itu dari daerah Lampung, waktu itu saya ke daerah Tanggamus, ngambil rempah-rempah lada hitam. Dia yang kasih inspirasi. Iya, betul. Oke, terus apalagi tips-tipsnya untuk orang yang ekspor? Terus untuk ketika ekspor, pahamin legalitasnya. Ketika kita udah mau ekspor nih, produk menurut kita udah bagus dan lainnya, menurut orang lain juga udah bagus ya. Nah, pilihnya lagi itu legalitas. Apa aja yang dibutuhin? Kalau untuk legalitas perusahaan itu minimal ada halal, nutrition fact, PYT atau BPOM, kalau bisa HACCP. Terus kemasannya juga harus good looking ya, eye catching. Jadi kemasannya itu ibaratnya bukan di stikerin gitu, jadi biar aman gitu. Yeah. Jadi biar ketahuan, oh ini punya brand. Contoh kita kalau misalnya ke mall-mall besar, mall-mall besar kan dijejerin. Nah itu kan warna-warni ya, betul ya. Kalau misalnya brand-brand mahal tuh, oh ini nih, terus ngelihatnya pasti kalau ketika orang ngambil barang yang dilihat pertama apa? Merek ya, kemasan. Kemasan. Terus di belakangnya ada nutrition fact-nya, betul ya Pak ya. Nah, kandungan gizinya juga dilihat. Oh, ini bagus nggak ya buat kita ya? Oh, ini kadar gulanya berapa banyak ya? Betul Pak ya? Karena gula itu sekarang khususnya di Eropa itu sangat dikurangin saat ini Pak. Karena kalau kemarin saya ngikut teman saya yang dari Kanada, mereka bilang di Kanada sendiri dia itu lagi tidak mau pakai gula gitu, mengurangi konsumsi gula gitu. Oke. Thank you untuk semua. Alif, ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih. Cukup ya? Cukup. Ya, gimana menurut kamu? Rasa oke ya? Enak sih coklatnya. Dan yang paling penting adalah dia tidak digoreng. Iya. Ya. Thank you Bu Aziza untuk sharingnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan kami mengucapkan sampai jumpa.